kita, buat kami yang sudah mendeklarasikan, tentu ini bagian dari ikhtiar kita untuk berkomunikasi secara baik yang sudah mendukung maupun yang belum, dan suasananya masih sangat cair sekali. Jadi menurut saya itu biasa-biasa saja. Dan kisah ini pun pernah terjadi pada saat 2014 kalau tidak salah ya. Saat itu yang mendukung lawannya Pak Jokowi itu juga sama, mereka semua berbondong-bondong ke sana. Mungkin memang sudah takdirnya kalau Mas Ganjar Pranowo mengalami semacam deja vu dengan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Di tahun 2014 dulu, sewaktu pertama kali maju di ajang Pilpres, Pak Jokowi juga dikeroyok oleh partai-partai yang tergabung dalam koalisi Merah Putih. Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, PKS, dan lainnya. Semuanya mendukung Eyang Prabowo maju sebagai capres. Mereka mendukung duet Prabowo-Hatta, perwakilan dari Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional. 10 tahun berselang, sepertinya Mas Ganjar bakal mengalami nasib yang sama dengan Pak Jokowi dulu. Sekarang, giliran dia yang juga dikeroyok sama banyak partai yang lebih mendukung Eyang Prabowo. Nggak usah silau dengan deklarasi itu cuma apa itu, wong kemarin sampai minggu lalu juga ya sebagai capres ya Pak Prabowo masih terus mepet Pak Jokowi, miring-miring gitu kan ke Solo, terus ngerayu Gibran, siapa lagi, bahaya ya. Katanya Ibu Iriana juga dirayu-rayu. Ini apa? Karena dia tahu kekuatan Pak Jokowi itu. Nah, Pak Jokowi bergeming kan, dia kan karena punya struktur pribadi yang kuat Pak Jokowi itu. Ganjar nilai koalisi Golkar dan PAN ke Gerindra hal biasa. Jokowi dulu juga dikeroyok. Gabungnya Golkar dan PAN ke koalisi Gerindra dan PKB menurut baca pres PDIP Ganjar Pranowo hal biasa. Dikatakannya deklarasi Partai Golkar dan PAN kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Pilpres 2024 bukanlah hal yang luar biasa. Bahkan dikatakan Ganjar kepada wartawan pada masa pencalonan Capres Jokowi yang pertama, Jokowi dan PDI Perjuangan juga dikeroyok. Itu biasa dalam proses demokrasi, tak ada yang mengejutkan. Kita sangat menghormati sikap masing-masing partai. Kedua partai sudah memberikan keputusan dan sudah punya catatan harus merapat kemana, sehingga kita tahu arahnya dengan jelas. Jadi saya sangat hormat atas keputusan yang diambil, ujarnya dalam keterangan tertulis. Diungkapkan Ganjar saat ini kan memang sedang dalam negosiasi antar partai dengan partai, komitmen dengan komitmen. Menurutnya saat ini semua partai tengah bernegosiasi untuk arah politik di 2024. Maka kalau ada partai merapat ke salah satu titik, menurut saya itu hak politik mereka, lanjutnya. Soal koalisi Prabowo yang sudah gemuk, Ganjar tak terlalu khawatir. Menurutnya saat perjuangan Jokowi untuk menjadi capres di Pilkada 2014, koalisinya juga kurus dan dikeroyok koalisi besar. Ini kan kisah berulang. Kisah ini pernah terjadi saat 2014. Saat itu yang mendukung lawan Pak Jokowi itu juga sama. Mereka berbondong-bondong ke sana. Dan kejadian ini kita catat dalam perjalanannya dan selalu ada dinamika yang berubah, jelas Ganjar. Tak lupa Ganjar mengucapkan selamat kepada Golkar dan PAN yang baru saja mendeklarasikan sikap politiknya untuk 2024. Tentu saja yang paling penting adalah bagaimana menjaga demokrasi berjalan dengan baik dan apa yang mesti kita bereskan dari persoalan bangsa dan negara ini, pungkasnya.